Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Manuela Tangdipiang dengan NIM 2127906. Pada video kali ini saya akan membuat video yang berjudul Peranan Analisis Digital dalam Meningkatkan Keterbukaan dan Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Untuk lebih lanjut, saya akan membahas judul materi yang akan saya bahas. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama itu definisi analisis digital. Yang kedua, definisi analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, beberapa aspek peranan analisis digital. Yang keempat, bagaimana analisis digital dapat digunakan dalam dunia bisnis. Yang kelima, tantangan menerapkan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan yang ketujuh yaitu dampak positif dan negatif penggunaan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu dia beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas beberapa menit ke depan. Langsung saja kita bertanya nih, apa itu definisi analisis digital? Jadi, analisis digital adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data menggunakan teknologi digital. Dalam konteks ekonomi, analisis digital melibatkan penggunaan data ekonomi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti transaksi online, media sosial, dan sensor-sensor yang terhubung ke internet untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Analisis digital juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengoptimalkan operasi perusahaan, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Kemudian ada juga definisi analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis digital dalam meningkatkan keterbukaan dan pertumbuhan ekonomi mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk menganalisis data ekonomi guna mengidentifikasi peluang, mengevaluasi kinerja, dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang terkait dengan peran analisis digital dalam konteks ini meliputi pengembangan produk dan jasa berbasis teknologi, peningkatan efisiensi faktor produksi, dan kontribusi secara sektor ekonomi melalui pengembangan teknologi informasi. Studi juga menyoroti bahwa perkembangan ekonomi digital dapat meningkatkan efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia definisi analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia tadi beberapa definisi analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lihat beberapa aspek peranan analisis digital. Kita ke poin yang pertama yaitu pengembangan produk dan jasa. Ekonomi digital didasarkan pada penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan produk dan jasa yang dapat diperdagangkan melalui jaringan digital. Hal ini menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua, penyajian negosiasi. Perdagangan digital menciptakan penyajian negosiasi yang lebih efisien, seperti penyajian pengiriman atau transaksi secara online. Hal ini memudahkan proses bisnis dan meningkatkan daya saing dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi perangkat lunak.
Pengembangan teknologi perangkat lunak seperti software dan aplikasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor. Yang keempat, pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dan pihak pribadi bekerja sama untuk membangun infrastruktur digital yang baik, seperti jaringan internet, sistem informasi, dan literasi digital. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan keterbukaan. Pengaruh digital terhadap pertumbuhan GDP negara-negara ASEAN perlu ditingkatkan untuk mengelola penggunaan internet dan meningkatkan keterbukaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengatasi kesenjangan digital. Nah, ini dia beberapa aspek peranan analisis digital. Kemudian di slide berikutnya kita lihat bagaimana analisis digital dapat digunakan dalam bisnis. Yang pertama yaitu mengukur kesuksesan kampanye. Analisis data memungkinkan perusahaan untuk memahami sejauh mana kampanye digital mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan lalu lintas situs web, konversi penjualan, dan atau interaksi media sosial. Selanjutnya yaitu yang kedua memahami perilaku konsumen. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan strategi pemasaran. Data analitik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar, perubahan perilaku konsumen, dan mengawasi persaingan sehingga dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat, yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang baru. Analisis data juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan bisnis seperti tren baru, preferensi konsumen, dan peluang pasar yang muncul. Nah, itu dia bagaimana analisis digital dapat digunakan dalam dunia bisnis. Kemudian kita lihat tantangan menerapkan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita ke poin yang pertama yaitu keterbatasan data. Analisis digital membutuhkan data yang berkualitas dan relevan untuk menghasilkan wawasan yang bernilai. Namun, seringkali data yang tersedia tidak lengkap atau tidaklah akurat, sehingga mempersulit proses analisis. Yang kedua yaitu keterampilan analitik. Analisis digital membutuhkan keterampilan analitik yang kuat untuk memahami data dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan ini, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Analisis digital membutuhkan teknologi yang canggih dan mahal seperti perangkat lunak, analisis data, dan infrastruktur jaringan yang kuat. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian regulasi. Pengembangan ekonomi digital seringkali dihadapkan pada ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum matang. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi secara di sektor digital. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu ketimpangan digital. Ketimpangan digital tidak semua orang memiliki akses teknologi digital
dan literasi digital yang cukup, sehingga dapat menciptakan kesenjangan digital yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini dia tantangan dalam menerapkan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini perlu diperhatikan agar dalam menghadapi tantangan kita bisa mengetahui tantangan tersebut yang telah kita baca dari materi yang saya bawakan. Yang selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan sistem informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan koneksivitas sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Peningkatan literasi digital. Yang kedua, peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan workshop dapat membantu masyarakat untuk memahami penggunaan internet, aplikasi, dan media sosial secara efektif, sehingga dapat meningkatkan akses informasi di pasar. Yang ketiga, pengembangan platform e-commerce. Pengembangan platform e-commerce khusus untuk produk-produk lokal dapat membantu para produsen dan pengrajin lokal untuk menjual produk mereka secara online, mencapai pasar yang lebih luas. Yang keempat yaitu pengembangan SDM digital. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital seperti pengelolaan situs web, desain grafis, dan pemasaran online dapat menciptakan lapangan kerja lokal dalam industri kreatif digital. Yang kelima yaitu kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung inisiatif digital dapat memberikan dana, pengetahuan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi digital. Nah, ini dia strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian kita lihat ada juga dampak positif dan negatif penggunaan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu dampak positif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Analisis digital dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan PDB atau perkembangan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia yang merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian adapun dampak negatifnya yang pertama yaitu keterbatasan akses. Keterbatasan akses ke teknologi digital dan kualitas jaringan internet dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dan perusahaan untuk menggunakan analisis digital dalam meningkatkan kegiatan bisnis. Yang kedua, ketidakpastian regulasi. Regulasi yang belum pasti atau ketidakpastian dalam beberapa aspek seperti privasi data, hak digital, dan pengaturan bisnis digital dapat menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini dapat menghambat investasi dan pengembangan proyek digital. Nah, itu dia dampak positif dan dampak negatif penggunaan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu dia beberapa materi yang saya bawakan. Adapun kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari materi saya yaitu analisis digital dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis baru, memahami perilaku konsumen, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, analisis digital juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi
faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan analisis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti keterbatasan data, keterampilan analitik, ketergantungan pada teknologi, ketidakpastian regulasi, dan ketimpangan digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas data, mengembangkan keterampilan analitik, dan memperkuat infrastruktur teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.